Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya, para sahabat, rekan sejawat. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara kita sharing dan berbagi untuk membantu sesama ini. Pada malam hari ini kita beruntung karena kita akan mendapatkan sharing, berbagi ilmu dari Bu Widya. Tapi beliau ini lebih senang, lebih happy kalau dipanggil dengan Mbak Widya, karena beliau ini memang selalu tampil muda, menyesuaikan dengan kita. Jadi kita panggil Mbak Widya saja, ya. Mbak Widya ini akan menyajikan atau memaparkan suatu materi yang sangat menarik karena memang ini diminatin semua orang, maka tadi sudah sangat cepat sekali yang mau join. Topik yang kita ingin sampaikan malam hari ini adalah menemukan hambatan mental menjadi kaya. Waduh, saya sendiri sebenarnya juga nggak sabar mengikuti acara ini karena sebenarnya ini adalah sharing saya dengan beliau. Saya ingin bertanya tentang beliau. Beliau ini hipnoterapis yang sangat aktif dan beliau memiliki klien-klien yang memiliki problem-problem seperti ini banyak sekali. Maka beliau akan berbagi pada kita. Menjadi kaya adalah keinginan hampir semua orang, seperti kami sampaikan ya. Memiliki harta berlimpah juga hak setiap orang. Dan menjadi kaya itu bukan dosa loh, selama diperoleh dengan halal. Namun uang juga bukan segala-galanya. Tetapi dengan memiliki banyak uang, kita bisa melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga kesejahteraan keluarga kita tentunya ya. Dengan kaya dan berlimpah harta, kita bisa berbuat lebih banyak bagi sesama yang membutuhkan bantuan. Ada orang yang sudah bekerja mati-matian, tetapi rasanya sulit atau tidak terkumpul juga, habis melulu. Atau ada aja sehingga tidak bisa menjadi sesuatu yang seperti diharapkan. Tapi ada orang yang juga bekerja, rasanya mudah banget. Berat dikit aja jadi duit gitu ibaratnya. Nah, apa sih yang terjadi seperti ini? Apa yang membedakan seperti ini? Nah, pengalaman ruang terapi dari Mbak Widya ini adalah banyak sekali yang akan kita diskusikan, sharingkan untuk kita semua. Maka dari itu kita akan berikan kesempatan kepada Mbak Widya untuk men-sharingkan. Ya, kita belajar bersama, kita belajar dari pengalaman praktek Mbak Widya ini. Namun untuk lebih semakin mengenal Mbak Widya ini siapa, bagaimana, saya izin men-sharingkan profil beliau ya. Nama lengkapnya adalah Dr. Anda MTH Widya Saraswati CCH. Pendidikan beliau adalah sarjana S1 dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Jogja. Dan beliau juga pernah belajar di Prasetya Mulia Business School di program MMDP. Dan saat ini juga beliau sebagai hipnoterapis merupakan alumnus dari Adiwi Gunawan Institute of Mind Technology dengan gelar CCH dan juga sekaligus seorang certified trainer ya. Pengalaman beliau adalah selama 24 tahun sebagai wartawan, juga 20 tahun mengisi beberapa siaran radio di Jakarta, salah satu adalah Trijaya, Pesona, dan Sonora. Dan sebagai hipnoterapis sendiri, 9 tahun sebagai hipnoterapis klinis aktif. Ini luar biasa. Dan 9 tahun itu saya kira sudah sangat-sangat banyak yang orang terbantu. Pekerjaan saat ini, Mbak Wid ini adalah dosen di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, IKJ, sejak tahun 1994 sampai dari sekarang. Dan praktek ya sejak 2011 sampai dengan sekarang sebagai hipnoterapis. Dan sekaligus juga beliau ini seorang trainer dari public speaker dalam pengembangan diri dan kesehatan. Buku beliau, Pintar dan Bijak Menghadapi Kanker, Miracle Odinman, selaku penyunting dan kontributornya juga sekaligus. Dan buku yang akan segera terbit, beliau adalah yaitu Manajemen Anti Selingkuh. Dan para pemenang kehidupan ini sedang ditulis juga ya. Itu untuk waktu nanti kita akan mulai dengan paparan dari Mbak Widya ini, terus langsung dilanjutkan kalau selesai dengan tanya jawab. Teman-teman, para sahabat, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat ataupun di YouTube juga bisa menuliskan di chat, nanti akan dijawab. Nanti satu persatu akan dijawab dan mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Baik, kita akan berikan waktu kita untuk Mbak Widya
yang sudah ditunggu ini untuk menyajikan materinya. Kami persilakan Mbak Widya. Oke, terima kasih Pak Yudo. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya berterima kasih ya, Anda semuanya berkenan untuk join saya bisa sharing ya malam ini. Bukan saya mau sok pintar, ini karena saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari ruang praktek saya saja. Jadi ternyata di antara banyak kasus ya yang saya tangani sebagai seorang clinical hipnoterapis, salah satunya itu adalah orang-orang yang datang ke ruang praktek saya itu dengan masalah atau dengan problem finansial. Jadi kalau dilihat ya, macam-macam kasus yang saya tangani, mulai dari masalah kesehatan fisik, ada masalah perilaku, ada masalah keluarga, ada masalah relationship, ada masalah kehidupan. Ya, masalah kehidupan itu misalnya ada orang yang nggak punya anak gitu ya, nggak punya pasangan gitu ya, itu masalah kehidupan. Termasuk ada orang-orang yang hidupnya gagal terus gitu ya, itu masalah kehidupan, banyak sekali ya. Nah, di antara sekian banyak masalah yang datang itu sekitar 30%. Menurut saya ini cukup banyak ya, sangat besar menurut saya. Sekitar 30% itu adalah mereka yang datang dengan masalah finansial. Jadi kok bisa gitu ya, kok bisa masalah finansial. Sekitar 30% klien saya itu, menurut saya ini jumlah yang sangat banyak, itu datang dengan masalah finansial. Jadi masalah finansial itu macam-macam yang mereka biasanya datang dengan aneka macam keluhan gitu ya. Keluhannya apa? Keluhannya itu ada yang sudah berusaha tetapi kok nggak dapat, atau sudah hampir mencapai target tetapi kemudian jatuh lagi ya. Ada yang mereka sial terus ya, atau ketipu terus ya. Ada yang bisnisnya bangkrut terus, ada yang mentok ya, penghasilannya itu mentok terus gitu. Ada lagi yang nggak capek-capek targetnya ya. Jadi itu macam-macam yang mereka alami, sehingga kesimpulannya adalah ada problem finansial di mereka. Nah, biasanya ada yang mau dicapai kan oleh mereka ya. Mereka pengen sekali untuk bisa mencapai target, pengen finansialnya lebih baik gitu ya, pengen bisa membeli aneka macam yang diinginkan ya. Mereka ingin lebih kaya lah tepatnya ya, bisa ingin penghasilannya lebih tinggi, bisa punya tabungan yang lebih besar, pengen bisa beli rumah, beli mobil baru lagi, atau mobilnya lebih tinggi lagi kelasnya, mau liburan ke berbagai negara. Ada juga yang menginginkan untuk bisa membantu lebih banyak orang. Itu juga keinginan-keinginan yang diimpikan oleh mereka. Jadi mereka ingin punya kebebasan finansial lah ya. Nah, biasanya mereka datang dengan aneka macam keluhan tadi. Ada keluhan-keluhan yang menyertai mereka, yaitu antara lain keluhan-keluhan itu misalnya nggak yakin, ya, ada perasaan rasanya kok nggak bisa-bisa ya, mau dicapai itu nggak bisa-bisa gitu ya, nggak yakin dengan apa yang mau dicapai. Mereka merasa juga takut akan mengalami seperti orang tuanya. Ada lagi mereka yang merasa bahwa kok kalau makin kaya itu malah makin nggak bahagia loh. Itu juga banyak yang seperti itu.
Ada lagi yang merasa bahwa kaya itu nanti banyak gosip, banyak mengalami masalah-masalah dalam hidup, misalnya digosipkan, disantet, kemudian juga banyak cobaannya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang membuat mereka tidak yakin ya, merasa tidak mantap untuk menjadi lebih baik. Jadi intinya sebetulnya ada hambatan-hambatan yang dialami oleh mereka yang menginginkan finansialnya lebih baik, gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa mereka datang ke hipnoterapis, gitu ya? Kok bukan ke tempat lain, gitu ya? Padahal hipnoterapis ini apa sih, gitu ya? Masa masalah finansial datang ke hipnoterapis, kok bukan ke konsultan keuangan atau ke konsultan bisnis atau yang lain, gitu ya? Tapi kenapa ke hipnoterapis? Bapak Ibu, teman-teman, kalau teman-teman sejawat saja sudah pasti tahu, gitu ya. Sebetulnya gini, hipnoterapis itu yang belajarnya di tempat yang benar tadi ya. Saya tidak tahu yang belajar di tempat yang kurang tepat. Yang diurus adalah pikiran bawah sadar. Jadi pikiran ini sendiri ada dua. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini tempat pikiran kita yang kita sebut sering menganalisa, ini menyimpan memori jangka pendek. Sedangkan yang kedua itu pikiran bawah sadar, ini tempat menyimpan memori dan emosi, dan ini tersimpan dalam jangka panjang. Ya, sepanjang apa? Sepanjang kita pernah hidup. Jadi sejak di dalam kandungan ibu, loh, kok di kandungan sudah ada memori, sudah ada emosi, betul. Walaupun belum ada wujudnya sebagai manusia, tapi boleh dibilang sudah ada template-nya. Ya. Ada kesadaran di sana yang merekam. Kalau dalam agama kan sejak Tuhan itu meniupkan rohnya, maka saat itu ada kesadaran, dan kesadaran ini yang menyimpan memori. Jadi tapi tidak disadari apa yang tersimpan di dalam bawah sadar itu, ya. Nah, bawah sadar ini menariknya punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pikiran sadar sangat kecil dibandingkan kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi bawah sadar ini sifatnya ya, powernya luar biasa, 9 kali lipat dibanding pikiran sadar. Ya, dan sangat cerdas dan bermaksud baik selalu untuk kita, mau melindungi kita, gitu ya. Contohnya gimana kekuatannya 9 kali lipat itu? Misalnya gini, tadi yang saya sampaikan di depan, ada keinginan untuk punya finansial yang lebih baik, ada keinginan untuk lebih sukses, ada keinginan untuk mencapai target dalam bisnis. Tetapi tanpa disadari, gitu ya, kalau di bawah sadarnya ada program yang berbeda, ada memori yang berbeda, maka ini yang akan bekerja 9 kali lebih kuat. Contohnya apa? Ada klien saya yang mengatakan, belum lama, ini di masa pandemi ini datang. Dia ternyata, gitu ya, orang ini sangat pintar, aneka macam kemampuan dia miliki, dan selalu dengan sangat cepat mencapai di atas, tapi kemudian jatuh lagi, ya. Kenapa? Ternyata, dan dia umurnya sudah hampir 50 tahun, artinya dia sudah puluhan tahun berusaha. Ketika dicek, ternyata di bawah sadar itu terdapat program. Dia mendengar ibunya bercerita, orang pinter yang ditemui oleh ibunya bilang bahwa,
nasib anaknya yang ini akan susah di masa depan. Dia mendengar itu dan dia percaya pada omongan orang pintar itu yang dia dengar dari mulut ibunya. Dan itulah jalan yang terjadi pada dia. Walaupun dia pintar sekali, dia punya banyak keterampilan, dia punya banyak kemampuan, dan proyek-proyek yang bagus-bagus dia tangani, tetapi selalu jatuh lagi. Jadi terbuktilah apa yang dikatakan oleh orang pintar itu. Apakah orang pintar itu hebat? Bukan. Bukan orang pintar itu hebat. Tetapi bawah sadar orang inilah yang hebat. Karena bawah sadar ini menggiring, menuntun si bapak ini untuk terwujud apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Jadi bawah sadar kita menuntun kemana arah yang mau dituju, tapi dituju sesuai dengan program yang ada di bawah sadar, sesuai dengan perasaan-perasaan yang ada di bawah sadar. Ini contoh ya, contoh klien yang urusan finansial yang belum lama ini saya temui ya. Jadi sekali lagi, bawah sadar itu kekuatannya sangat besar ya, tetapi sayangnya tidak disadari oleh yang bersangkutan. Jadi gimana dong supaya kita ini tahu bahwa ada sesuatu di bawah sadar kita yang menghalangi hidup kita. Nah, kita bisa menandai dari apa yang terjadi dalam hidup. Jadi misalnya, saya sudah berusaha keras, tapi kok nggak pernah sampai hasil ya. Itu kemungkinan kalau itu berulang, kemungkinan ada problem di bawah sadar Anda. Atau Anda sudah menetapkan target-target. Misalnya ada, ini klien yang lain, juga di masa pandemi ini, saya terima. Dia bilang gini, saya pengen sekali Bu jadi top sales di sebuah dia sales di sebuah bisnis perumahan. Jadi saya pengen banget jadi top sales, tapi setiap kali sepertinya mau capai, dia selalu ada saja hal yang menyebabkan dia jatuh lagi. Jadi dan itu berulang, maka dia kemudian menduga ada sesuatu di dalam diri dia. Ya, itu contoh yang lain. Jadi coba dicek, menandai ya, apakah ada sesuatu yang berulang yang terjadi, atau ada lagi orang yang contoh yang lain. Soal ini kasus sudah agak lama yang saya mau ceritakan ini, mungkin 2 tahunan yang lalu gitu ya. Bu, gini, dia datang pertama itu dengan penghasilan yang dia merasa mentok. Saya mentok Bu, 1 bulan 200 juta. Saya, ini penghasilan ya, bukan omset. Saya mau naik Bu, nggak bisa-bisa. Dia sudah berusaha dengan aneka macam, nggak bisa-bisa. Karena nggak bisa-bisa, padahal dia sudah melakukan aneka macam upaya, dia disarankan oleh temannya, coba dia datang ke hipnoterapis, kira-kira gitu. Jadi ini beberapa contoh, dan akhirnya memang ketemu beberapa hal. Antara lain pada kasus orang ini adalah di bawah sadarnya ada program yang mengatakan bahwa ayahnya lebih mementingkan harta benda daripada anaknya. Maka dia merasa bahwa dirinya tidak berharga karena harta ayahnya, tepatnya itu mobil bapaknya sayang banget sama mobilnya, dia beretin dan dia dihajar oleh bapaknya. Jadi dia merasa bapaknya lebih sayang hartanya daripada sayang anaknya. Dia merasa bahwa dia tidak berharga, harta bapaknya lebih berharga.
perasaan tidak berharga dibandingkan harta ayahnya ini menghalangi dia. Ketika ini dengan terapi ditemukan, diselesaikan, dan dia, saya kira setelah dia terapi, dia naik ya, dari 200, naik 300, naik 400, terakhir ketemu saya, dia mau naik menjadi 500 juta satu bulan, ya. Dan saya tahu dari mobil yang dia beli, saya tahu tercapai 500 juta satu bulan. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman, memang di bawah sadar kita itu ada program-program pikiran, ada memori tadi yang saya sampaikan sejak di dalam kandungan, dan ada juga emosi atau perasaan yang tidak disadari. Kita lihat slide berikutnya. Ini hambatannya bisa dikategorikan menjadi yang namanya hambatan mental, ada yang dikategorikan sebagai hambatan emosi. Hambatan mental itu yang seperti apa? Mari kita lihat. Tadi sudah saya sebutkan beberapa. Ya, ada di masa lalu orang tuanya ditipu dalam bisnis saat berjaya. Ini yang tadi saya sebutkan, percaya orang pinter gitu ya. Ada juga nih, ini agak banyak ini, merasa keturunan balong kere atau tulang miskin, nggak kuat tulang jadi tulang kayanya nggak ada, tulang miskin, gitu ya, balong kere. Juga ada yang percaya orang kaya lebih sulit masuk surga dibandingkan onta melewati lubang jarum. Nah, karena dia mau masuk surga, maka dia bawah sadarnya kemudian membuat dia jangan kaya, nanti nggak bisa masuk surga karena orang kaya masuk surga lebih susah daripada unta melewati lubang jarum. Ada lagi orang yang percaya past life-nya dulu pendeta. Nah, pendeta itu kan nggak punya istri dan nggak boleh punya harta. Itu ngomongin past life. Orang ini katanya guru spiritualnya past life-nya dia pendeta. Makanya dia tidak bisa kaya dan nggak punya istri. Nah itu sekarang dia sudah punya istri, sudah punya anak, dan finansialnya lebih baik. Jadi orang ini punya jabatannya baik, tapi finansialnya selalu nggak jelas. Padahal dia bukan orang yang suka clubbing dan sebagainya. Dan selesai ya. Orang tuanya, hambatan mental yang lainnya, orang tuanya sering, ya ini hati-hati yang pada punya anak ya. Orang tuanya sering mengatakan, kamu ini lemah, kamu ini selalu nggak bisa. Ini doa ya. Ini kata-kata yang sangat manjur karena orang tua itu figur otoritas. Kadang-kadang juga guru, ya, kadang-kadang juga pemimpin agama, ya, atau orang-orang yang dipercaya. Kata-kata itu bisa menjadi seperti doa yang terkabul. Orang tuanya mengatakan selalu lemah, nggak bisa, gitu ya. Ada juga saya ingat dia dibandingkan dengan adiknya. Adiknya selalu pinter, rajin, artinya dia sebagai kakak dia bodoh dan malas. Kata-katanya saya ingat dia bilang, kan mami papi bilang aku bodoh, aku malas, nggak kayak adik. Maka dia terhambat ya untuk punya penghasilan yang lebih baik. Ada juga hambatan mental berupa kalau banyak uang itu jadi sombong. Kalau hartanya banyak itu jadi sulit bahagia. Ya, itu beberapa contoh hambatan mental. Hambatan emosi yang seperti apa ya? Yakin bahwa dan percaya bahwa kata-kata negatif orang tua atau orang pintar itu benar adanya. Ya, yakin, percaya gitu ya. Dan yang bersangkutan juga ada yang sangat merasa tidak mampu untuk sukses, untuk kaya. Aku wis beda kok, aku pancene kaya ngene iki ya. Aku memang yang sudah segini ini gitu ya. Tidak yakin bisa kaya. Merasa tidak mampu untuk lebih sukses. Juga
ada perasaan-perasaan takut mengalami hal-hal buruk seperti tadi sudah saya pernah sebutkan, ya, digosipkan, ditipu, keluarganya berantakan, disantet dan lain-lain. Ini orang Indonesia ini perkara santet ini hidup banget, ya. Makin kaya takut nanti makin banyak disantet katanya. Dan ada yang takut gagal seperti orang tuanya, khawatir. Ini sejumlah orang yang saya temuin, khawatir hasil usahanya nanti akan dinikmati oleh orang lain. Karena melihat kasus-kasus pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi sudah kita yang kerja, hasilnya bagus, nanti yang menikmati jadi rebutan, baik orang tua, saudara-saudara gitu ya. Jadi malah menimbulkan keributan di dalam keluarga gitu ya. Ada juga yang punya perasaan khawatir, nggak punya waktu untuk keluarga. Jadi lebih baik nggak usah kaya. Ini adalah hambatan-hambatan emosi dan masih ada sejumlah contoh yang lain. Mari kita lihat berikutnya. Ini tadi sudah saya sampaikan, bisa kita ya. Nah, apa yang bisa dengan cepat dan dengan efektif mengakses pikiran bawah sadar sejauh ini? Yang ada adalah teknik hipnoterapi, gitu ya. Ini teknik yang dilakukan secara sadar karena yang bersangkutan datang kan ya, bukan dilakukan diam-diam, tapi orang datang secara sadar untuk membereskan masalahnya. Jadi, teknik yang bisa mengakses dengan cepat bawah sadar adalah teknik hipnoterapi. Kalau ada teknik yang lain, mungkin ada nggak ya? Mungkin ada, tapi yang saya tahu yang cepat dan efektif dan dilakukan secara sadar dan dapat dijelaskan secara ilmiah, karena ini memang pendekatan yang ilmiah, adalah teknik hipnoterapi. Yang seperti apa sih hipnoterapi itu? Bagi yang belum pernah hipnoterapi, Anda akan dibawa rileks yang dalam. Rileks dalam itu kayak apa? Kayak Anda mau tidur, ngantuk, sudah pengen merem, tapi masih dengar suara tukang jual bakmi tek-tek. Atau Anda seperti bangun tidur, masih malas bangkit, masih malas melek, tapi sudah kecium bau nasi goreng, apa telur goreng, apa kopi. Nah, itu adalah kondisi hipnosis. Nah, di ruang praktek, kondisi seperti itu oleh terapisnya dipertahankan dalam waktu yang lama sepanjang sesi terapi. Kira-kira seperti itu. Bukan klien yang mempertahankan, nggak akan bisa ya. Nah, hambatan mental atau hambatan emosi sudah jelas pasti dapat diatasi dengan hipnoterapi. Ya. Apakah semua hipnoterapis bisa? Saya tidak tahu. Tapi kalau Anda datang kepada hipnoterapis dari Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, saya yakin pasti mereka bisa membantu itu dengan sangat baik, ya, bukan hanya saya. Syaratnya apa? Syaratnya satu, klien yang datang itu menetapkan impiannya, menetapkan tujuan yang mau dicapai. Yang mau dicapai apa? Mau penghasilan per bulannya naik? Apakah mau tabungannya lebih tinggi? Apakah mau membeli properti baru? Apakah mau beli mobil mewah yang baru? Apakah mau pergi liburan mewah yang lain? Atau mau jumlah dana yang disediakan untuk tujuan sosial lebih gede lagi? Itu macam-macam ya. Anda yang harus menetapkan apa yang mau dicapai. Anda harus tahu dulu. Kalau Anda nggak menetapkan, bagaimana terapisnya tahu? Bagaimana terapisnya bisa membantu? Nggak bisa. Klien bersedia menjalani sesi hipnoterapi, bukan dipaksa, ya. Harus datang sendiri, ya, dengan kesadaran datang sendiri. Pasrah ikhlas untuk dibantu terapi.
artinya nggak mikir, nggak analisa, jadi harus ikuti aja instruksi yang diberikan. Jadi bekerja sama dengan terapi selama menjalani sesi terapi. Contohnya gimana sih kerjasama itu? Kerjasama itu Anda ngikuti instruksinya, dibimbing, kalau diberi sugesti ya diikuti, ya kalau diminta tarik nafas ya tarik nafas, diminta membayangkan si A ya jangan bayangkan si B, kira-kira seperti itu bentuk kerjasama, ya. Tapi Anda harus tahu dulu, harus clear betul apa yang Anda inginkan. Itu syaratnya yang pertama-tama. Saya berikan contoh ya. Ada klien saya, mungkin sekitar 8 bulan, 10 bulan yang lalu. Dia ini seorang arsitek, sudah 5 tahun praktek sebagai arsitek. Tapi feeling saya, by the way, Anda kalau ketemu hipnoterapis, jangan heran kalau mereka tuh punya feeling yang lebih tajam, karena mereka terasah, ya. Pada saat itu feeling saya mengatakan, ini orang ini kayaknya pendapatannya ini UMR. Kami ada standar ya, klien datang mengisi intake form, dan intake form itu saya baca, dia mau perbaikan finansial. Oke. Tadi feeling saya mengatakan ini UMR. Saya tanya, Pak, Anda kerjaannya apa? Arsitek, punya biro sendiri, betul. Saya tanya, bener nggak Pak Anda penghasilannya UMR? Dia hehehe. Dia bilang betul Bu. Ya. Cerita yang dia berikan itu selalu adalah ibunya menuntut ini, ibunya menuntut itu, ibunya menuntut ini, dan dia mengeluhkan ibunya yang minta dibayar listrik, minta dan sebagainya, ya. Lalu saya bilang begini, Pak, ini tadi ikuti instruksinya terapis. Pak, Anda kalau mau perbaikan finansial Anda beri ibu Anda 1 bulan 1 juta. Nggak bisa Bu, katanya. Karena dia UMR, penghasilannya arsitek 5 tahun kok UMR, kan kebangetan gitu ya. 1 juta Pak, nggak bisa Bu, 500 saja nggak bisa, 1 juta. Terus dia bilang, nggak bisa. Nah, Anda ini memang nggak kuat derajat kalau seperti ini. 1 juta buat ibunya aja nggak bisa. Pasti bisa Pak. Kalau Anda mau lebih kaya, pasti Anda bisa. Ya oke, kalau gitu. Dia lakukan, ya. Lalu saya bantu terapi, dicari penyebabnya, ketemu penyebabnya. Yang saya mau ceritakan kepada Anda, Bapak Ibu, teman-teman adalah kira-kira 4 bulanan kemudian, ya 3 atau 4 bulan kemudian ya, 4 bulanan kemudian, dia datang, enggak, lebih, 5 bulan. Dia datang dengan keluhan begini, Bu, kok penghasilan saya mentok? Oke, mentok itu berapa? Ya, dalam terapi itu dibimbing untuk mencapai impiannya berapa. Jadi dia dari UMR tadi, dia lalu punya impian penghasilan 1 bulan kira-kira 20 juta. Nah, dia datang itu dengan pernyataan terapi yang kedua ini ya. Dengan pernyataan, kok penghasilan saya mentok. Mentoknya berapa? Tercapai Bu, ini 20 juta 1 bulan itu. Terus dia cerita, saya habis dari China Bu, ajak mama sama adik saya. Keren nggak? Ini orang UMR ini. Beberapa bulan kemudian bisa liburan ke China bawa ibunya dan adiknya. Terus dia bilang lagi, Mama akan kepingin ke Jepang Bu. Saya nggak ikut Bu, tapi saya mau sediakan uang saku buat Mama 10 juta, cukup nggak Bu? Bahasanya sudah keren banget ya. Saya bilang cukup. Nah, dia datang karena merasa kok mentok di 20 juta kok nggak bisa naik-naik lagi. Saya bilang, Pak, Anda mesti perbaiki target Anda, karena kemungkinan bawah sadarnya merasa kan 20 udah tercapai. Ya sudah dong gitu ya, diperbaiki lagi ya, targetnya dinaikkan lagi. Itu hal-hal yang bisa dilakukan kalau kita tahu apa yang kita inginkan, kita sudah menetapkan apa yang kita inginkan, dan terapis membantu mengecek
ada blocking nggak secara emosi atau secara mental? Kalau ada, maka terapis akan membantu menyingkirkan itu. Tapi Anda yang menetapkan impian Anda. Saya kira ini ya Pak Yudo ya. Monggo, silahkan kalau ada yang mau berkomentar atau mau menambahkan pengalamannya atau mau bertanya, monggo silahkan. Terima kasih. Selamat malam semuanya.